Xiaomi Mi 10 atau Xiaomi Mi 10T Pro? Tadinya gue pikir ini pilihan yang mudah buat dijawab, tapi ternyata enggak loh. Kita bahas setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Xiaomi Mi 10 dan Xiaomi Mi 10T Pro, kedua smartphone ini udah pernah gue bikin reviewnya. Silahkan tonton masing-masing videonya, nanti linknya akan gue taruh juga di kolom deskripsi. Di video ini gue hanya akan membahas perbandingan antara kedua smartphone ini sekaligus menjawab pertanyaan Mi 10 atau Mi 10T Pro ya. Pertanyaan ini menarik buat gue karena ternyata jawabannya tidak semudah ya kalau ada budgetnya jelas pilih Mi 10 aja lah. Tapi Mi 10 bukan versi komplitnya Mi 10T Pro loh. Ada fitur yang tidak ada di Mi 10 tapi ada di Mi 10T Pro. Atau pilih Mi 10T Pro aja lah, lebih hemat dan value. Tapi dengan selisih harga 2 jutaan, kalian nggak bisa mendapatkan kemewahan-kemewahan yang ada di Mi 10. Nah, jadi yang mana nih? Mi 10 atau Mi 10T Pro? Nah, nggak tahu deh, gue juga bingung. Oke, kita review ulang dan bandingkan antara kedua HP ini deh. Kita ngomongin desain dulu. Menurut preferensi pribadi gue, soal desain Mi 10T Pro menang telak dibanding dengan Mi 10 karena beberapa hal. Pertama, finishing matte Mi 10T Pro lebih cakep dibanding dengan Mi 10 yang glossy. Kalau beberapa tahun lalu desain yang mahal dan premium harus kaca dan glossy, Mi 10T Pro berhasil mengubah hal itu. Finishing matte dengan warna yang menarik pun sanggup untuk menampilkan image yang berkelas dan mahal. Dan nilai tambah buat gue sebagai content creator adalah Mi 10T Pro lebih gampang di shoot karena finishing yang tidak reflektif. Untuk desain kamera, Mi 10T Pro yang mengotak juga terlihat lebih fresh dibanding dengan Mi 10 yang memanjang. Walaupun dalam hal kamera bump, keduanya masih sama-sama tebal. Again, untuk desain gue pilih Mi 10T Pro. Sekarang masuk ke bagian dimensi dan berat. Nah, kalau yang ini menurut gue Mi 10 menang jauh. Secara size, Mi 10 berasa lebih compact dan enak dipegang. Bobotnya juga lebih ringan. Sedangkan Mi 10T Pro bongsor dan berat. Ukuran frame metal yang lebih tebal sangat berpengaruh dalam hal ini. Dan soal dimensi dan bobot adalah salah satu alasan besar kenapa akhirnya Mi 10T Pro gagal jadi daily driver gue. So, untuk urusan ini gue akan pilih Mi 10 yang punya user experience di genggaman yang jauh lebih baik. Next, soal layar. Nah, di sini perbandingan mulai agak pelik. Dan ini yang gue bilang bahwa Mi 10 itu bukan versi lengkap dari Mi 10T Pro. Kita bahas dikit. Mi 10 hadir dengan layar Super AMOLED dengan warna yang vibrant dan punchy. Sedangkan Mi 10T Pro hanya mengusung panel IPS. Tapi Mi 10T Pro hadir dengan pilihan refresh rate 60, 90 hingga 144 Hz. Sedangkan Mi 10 hanya ada dua pilihan refresh rate yaitu 60 dan 90 Hz. Jadi yang mana yang akan kalian pilih? Mi 10T Pro yang lebih murah tapi refresh rate tinggi atau Mi 10 yang lebih mahal dengan layar Super AMOLED? Well, kalau gue sih seperti yang gue bilang di review Mi 10T Pro, gue akan selalu pilih color dibanding smoothness. Jadi pilihan gue jelas, Mi 10 dengan layar Super AMOLED. Tapi kalian mungkin beda lagi, khususnya kalau kalian memang gamer yang menginginkan performa gaming yang sangat smooth. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan besar untuk memutuskan apakah kalian harus milih Mi 10 atau Mi 10T Pro. Selain dari hal-hal tadi, boleh dibilang keduanya sangat identik. Mulai dari SoC Snapdragon 865, RAM dan storage, kapasitas baterai dengan perbedaan hanya ya 500 mAh, dan menurut gue tidak signifikan juga karena keduanya menurut skenario pemakaian gue sama-sama bertahan hingga seharian. No problem. Oke, sekarang masuk ke menu utama di channel ini yaitu perbandingan kamera. Well, Mi 10 yang hitungannya udah masuk kelas flagship udah pasti lebih unggul dalam hal kamera dibanding dengan Mi 10T Pro yang secara kelas mungkin bisa kita sebut sebagai premium mid-range. Tapi pertanyaannya, sesignifikan apa perbedaan kualitas antara hasil kamera Mi 10 dengan Mi 10T Pro? Apakah dengan naik kelas ke flagship dan menambahkan budget sekitar 2 jutaan, perbedaan kualitas kameranya naik sedrastis itu? Nah, mari kita kuliti. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan spesifik soal kualitas kameranya baik itu untuk foto maupun video.
Pertanyaan yang harus bisa dijawab adalah dengan menambahkan budget sekitar 2 jutaan untuk upgrade sektor kamera dari Mi 10T Pro ke Mi 10, apakah kita bisa mendapatkan hasil yang cukup signifikan? Well, sepengalaman gue mengambil sampel foto dengan kedua HP ini, awalnya gue ngerasa Mi 10 mempunyai kualitas hasil foto yang lebih baik dalam hal color dan kontras. Tapi ternyata itu hanya efek karena gue preview hasil di layar Mi 10 dengan kualitas layar Super AMOLED. Dan pada saat gue preview keduanya di layar komputer, kedua smartphone, baik itu Mi 10 atau Mi 10T Pro, mempunyai hasil foto yang kurang lebih sama dalam hal kualitas. Dari segi exposure, color processing, saturasi, dan detail boleh dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Bahkan kalau watermarknya ditutupin, gue nggak bakal tahu mana hasil dari masing-masing foto. Ya, kalau mau pixel peeping pasti ketemulah perbedaan kecilnya, khususnya dalam hal dynamic range dan kontras. Tapi nggak terlalu penting juga buat menilai bahwa kualitas Mi 10 jauh di atas Mi 10T Pro. Nggak kayak gitu juga. Intinya, performa kedua kamera di kondisi cahaya yang cukup itu sama-sama mampu memberikan performa hasil foto yang bagus. Tapi apakah gue bisa bilang bahwa Mi 10 itu lebih bagus dari Mi 10T Pro? Menurut gue sih enggak. Nah itu kalau kondisinya siang hari dan banyak cahaya. Saat malam hari, hasil foto untuk Mi 10 dan Mi 10T Pro agak sedikit berbeda nih. Yes, memang keduanya sama-sama berhasil mengcapture scene malam dengan hasil yang clean. Shadow bisa terangkat dengan baik dan minim noise, highlight pun bisa termaintain dengan baik. Tapi ada sedikit perbedaan dan disinilah Mi 10 berhasil menunjukkan kualitas sebagai smartphone flagship dengan memberikan image yang lebih detail dan tajam di spot-spot tertentu. Nah, kalau kualitas hasil video antara Mi 10 dan Mi 10T Pro seperti apa? Ini sampel-sampelnya dari kedua HP. Silakan dicek dari segi color repro, exposure, dynamic range, dan yang cukup penting juga soal stabilisasinya. Ini dia. Oke, kalau ini Xiaomi Mi 10T Pro, kamera depan sama resolusi 1080p, 30 fps, 30 apa 60 ya, gue lupa. 30 kayak, 30 fps. Kamera depan Mi 10T Pro, resolusi 1080p, frame rate 30 fps. Kita lihat. Secara color memang beda sih sama Mi 10. Ini lebih less saturate. Tapi nanti kita lihat di layar lebih besar seperti apa. Tapi cek juga stabilisasinya kayak apa. Oke, kamera depan Mi 10T Pro 1080p 30 fps. Oke, ini hasil kamera depan dari Mi 10. Resolusinya 1080p dan frame rate-nya 30 fps. Hasilnya seperti ini. Secara color sih cukup oke ya, menurut gua keren sih colornya, khususnya dengan situasi lighting yang kayak sekarang nggak terlalu terang juga, tapi menurut gue secara kontras masih oke. Secara detail lumayan lah, tapi nanti akan kita lihat di layar yang lebih gede, monitor yang lebih gede. Tapi kayaknya problem di stabilisasi nih kalau kamera depan. Mari nanti kita lihat di layar gede seperti apa. Kamera depan Mi 10 1080p 30 fps.
Oke, ini adalah hasil dari video 4K, 8K. 8K dari Mi 10. 8K dari Mi 10, kita lihat fokusnya cukup mantap fokusnya. It's sekarang yang lebih kecil. Cakep. Oke, sekarang kita zoom. Oke, cakep. Zoom out, zoom in. Oke, ini 8K ya. Zoom out, zoom in. Kita lihat, wih cakep. 8K Mi 10. Coba kita lebih jauh lagi. Cakep. Oke, sekarang Mi 10T Pro resolusi video 8K. Mari kita lihat 8K-nya. Kita tes fokus aja. Sama nanti zoom in, zoom out. Masih mantep sih. Mantep. Oke. Sekarang zoom in, zoom out. Zoom out. Oh, bisa. Oh gitu. Oke. Tidak sesmooth Mi 10 tapi oke lah. Beuh. Oke. Coba yang agak jauh. Cakep. Again, ini Mi 10T Pro ya. Cakep. Yang lebih jauh lagi. Set. Bah. Mantap. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Sebenarnya kenapa gue tergelitik untuk membahas perbandingan ini? Karena menurut gue menarik banget soal produk strategi kedua smartphone ini. Bahwa ternyata sebuah flagship dengan harga yang lebih mahal bukan berarti 100% lebih unggul di semua sektor spesifikasi dibanding dengan kelas di bawahnya dengan harga yang lebih murah. Bahwa Xiaomi bisa ngasih produk yang sangat spesifik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kalian adalah gamer yang butuh performance tinggi dan experience gaming yang maksimal, kalian gak butuh beli Mi 10 dengan perbandingan harga hingga 2 jutaan. Mi 10T Pro aja sebenarnya udah cukup. Atau kalau kalian memang menginginkan user experience sebuah flagship yang smooth dengan tampilan layar curve dengan warna yang vibrant dan feeling yang nyaman di genggaman, nah kalian bisa pilih Mi 10. Kalau bisa gue simpulkan dengan sederhana, pilih Mi 10T Pro untuk performance. Pilih Mi 10 untuk user experience yang maksimal. Oke, segitu ya video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.